Selamat siang, hadirin sekalian. Hari ini, saya ingin berbicara tentang ziarah kubur. Ziarah kubur adalah sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Bukan begitu? Namun, generasi muda yang hidup di zaman modern ini, kesempatan untuk bersentuhan dengan kegiatan tradisi seperti ini rasanya semakin langka. Pasti banyak di antara Anda yang tidak tahu tata cara berziarah yang benar. Bahkan, meskipun Anda mungkin pernah ikut berziarah bersama orang tua, Anda hanya meniru apa yang mereka lakukan tanpa memahami maknanya. Mungkin Anda khawatir, jangan-jangan tanpa sadar Anda telah melakukan hal yang tidak seharusnya, atau melanggar sebuah pantangan. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajarkan tata cara berziarah yang baik, yang akan membuat para leluhur Anda di alam sana turut berbahagia. Mohon disimak sampai selesai. Ya, sejarah ziarah. Mengapa berakar kuat di Nusantara? Pertama-tama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang mengapa orang-orang tua sering sekali berpesan, hormatilah leluhur, atau jagalah makam keluarga besar. Begini, ketika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, jika kita mengadakan upacara pemakaman, selain dari menghormati keyakinan almarhum, almarhumah, yang terbayang pertama kali pastilah prosesi pemakaman secara agama yang dipimpin oleh seorang pemuka agama, lalu dimakamkan di pemakaman umum atau keluarga. Pernahkah Anda berpikir, mengapa demikian? Ini berakar dari sejarah panjang negeri kita. Jauh sebelum era modern, masyarakat di Nusantara menganut kepercayaan lokal serta agama Hindu-Buddha. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran Islam masuk dan menyebar luas. Proses ini tidak serta-merta menghapus tradisi lama. Para wali songo di tanah Jawa, misalnya, menyebarkan ajaran Islam dengan menggabungkannya dengan budaya lokal yang sudah ada. Inilah yang disebut akulturasi. Ada satu momen sejarah yang sangat penting. Pada masa Orde Baru, setelah peristiwa G30S, PKI, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk menganut salah satu agama yang diakui dan mencantumkannya di kartu tanda penduduk KTP. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa seseorang bukanlah seorang komunis, karena pada masa itu ateisme seringkali disamakan dengan komunisme. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang larangan komunisme, tetapi situasinya saat itu sangat menegangkan. Jika satu orang saja dicap sebagai komunis, seluruh keluarganya bisa terkena imbas yang sangat mengerikan. Karena itu, masyarakat biasa menjadi sangat waspada dan berusaha keras membuktikan bahwa mereka adalah warga negara yang beragama dan taat. Lalu, mengapa kita harus menghormati leluhur? Ini berkaitan dengan struktur sosial di masa lampau, terutama di kalangan bangsawan atau priai di Jawa. Status sosial mereka sangat ditentukan oleh garis keturunan dan jasa para pendahulunya yang mengabdi pada kesultanan atau kerajaan, tanah, jabatan, dan kehormatan diwariskan turun-temurun. Sebagai contoh, karena leluhur mereka adalah abdi dalam setia di Keraton Yogyakarta atau Surakarta, keturunannya bisa hidup terpandang selama berabad-abad. Sebaliknya, keluarga yang leluhurnya dianggap berkhianat kepada raja bisa kehilangan segalanya. Dengan kata lain, kehidupan nyaman yang dinikmati oleh para keturunan selama ratusan tahun adalah berkat jasa dan pengorbanan leluhur mereka. Dan yang menarik, status dan kekayaan itu melekat pada nama besar keluarga, bukan pada individu. Jadi, jika sebuah keluarga priai tidak memiliki keturunan laki-laki untuk melanjutkan nama keluarga, maka hak atas tanah dan status sosialnya bisa hilang. Inilah mengapa, demi menjaga kelangsungan nama keluarga dan status sosial, banyak keluarga yang rela mengambil anak angkat untuk dijadikan penerus. Dengan latar belakang seperti ini, kaum bangsawan di masa lalu benar-benar merasakan bahwa keberadaan mereka saat ini adalah berkat para leluhur. Tentu saja, mereka memiliki rasa hormat yang mendalam dan selalu merawat makam leluhurnya. Saya rasa, inilah akar dari tradisi menghormati leluhur di Indonesia, yang ternyata sejarahnya tidaklah purba seperti yang kita bayangkan. Banyak yang tidak tahu sejarah ini dan menganggapnya sebagai tradisi asli Nusantara sejak zaman dahulu kala. Sungguh mengherankan. Di abad ke
2021 ini, masih sering kita dengar cerita tentang seorang ibu mertua yang menuntut menantu perempuannya untuk melahirkan anak laki-laki sebagai penerus terah keluarga, atau memaksa anak cucunya yang sudah hidup sebagai keluarga inti modern untuk merawat makam leluhur yang bahkan tidak mereka kenal, dengan nada yang sangat otoriter. Kecuali bagi keluarga yang memang mewariskan tradisi budaya atau keahlian luhur, tuntutan semacam itu di era modern yang sistemnya sudah berbeda ini rasanya kurang relevan lagi. Hubungan erat antara agama dan upacara kematian. Satu hal lagi yang perlu Anda ketahui adalah dari mana datangnya hubungan erat antara upacara pemakaman dan institusi keagamaan. Dulu sekali, peran pemuka agama tidak selalu terpusat pada upacara kematian untuk masyarakat umum. Para ulama besar, biksu, atau pendeta pada zaman kerajaan besar seperti Majapahit atau Sriwijaya, lebih banyak berdoa untuk kedamaian dan kemakmuran negara. Mereka didukung penuh oleh raja dan kaum bangsawan, sehingga hidup dari upah dan tanah pemberian kerajaan. Doa mereka ditujukan untuk hal-hal besar, seperti agar negara terhindar dari wabah penyakit atau bencana. Namun, seiring runtuhnya kerajaan-kerajaan besar dan datangnya masa penjajahan, banyak institusi keagamaan kehilangan sumber pendapatan. Para pemuka agama pun harus mencari cara baru untuk bertahan hidup. Mereka mulai mendekati masyarakat biasa, yang sebelumnya tidak menjadi fokus utama. Dari sinilah, ritual-ritual seperti tahlilan untuk mendoakan arwah, peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya menjadi semakin penting. Masyarakat diyakinkan bahwa jika upacara-upacara ini tidak dilakukan dengan benar, arwah orang yang meninggal tidak akan tenang dan bisa mendatangkan hal-hal buruk. Dari sinilah lahir tradisi keagamaan pemakaman yang kita kenal sekarang, di mana masyarakat memberikan sumbangan infak atau donasi kepada pemuka agama dan institusi keagamaan. Sebagai bukti, di beberapa komunitas agama yang sangat tua dan ortodoks, fokus mereka hingga kini tetap pada doa-doa untuk kedamaian dunia dan bangsa, bukan secara spesifik pada ritual kematian individual. Ini menunjukkan betapa kuatnya citra bahwa agama di Indonesia sangat lekat dengan urusan kematian, padahal ajaran agama sejatinya adalah tentang pengembangan diri sebagai manusia. Saya yakin banyak yang bertanya-tanya mengapa tradisi ini begitu kuat. Dengan mengetahui latar belakang sejarah ini, semoga kita bisa lebih memahaminya. Etika berziarah kubur. Sama seperti saat menghadiri pernikahan, Anda semua pasti orang-orang baik yang tidak ingin berbuat salah atau tidak sopan saat berziarah. Apalagi jika itu adalah makam keluarga dari pasangan Anda. Wajar jika Anda merasa cemas dan terlalu memikirkan formalitas. Terutama jika makam berada di kompleks pemakaman yang dikelola oleh sebuah yayasan keagamaan. Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ziarah saya ini cukup sebagai bakti, meskipun tanpa dipimpin oleh pemuka agama? Atau apakah saya harus mengadakan selamatan atau tahlilan meskipun kerabat lain tidak bisa berkumpul? Namun, ketahuilah, esensi dari ziarah adalah mengunjungi makam dan mengirimkan doa kepada leluhur. Itu saja sudah merupakan bakti yang luar biasa. Kita sering melihat di televisi upacara pemakaman mewah para tokoh terkenal, tetapi hakikat dari berbakti bukanlah pada kemewahan bunga atau jumlah pemuka agama yang berdoa. Hal yang terpenting adalah ingatan dan rasa terima kasih dari keluarga yang ditinggalkan kepada almarhum, almarhumah. Anda datang, membersihkan makam dari rumput liar, menaburkan bunga, menyiramkan air, lalu menundukkan kepala seraya memanjatkan doa. Itulah bentuk bakti yang paling tulus dan utama. Jadi, daripada terbelenggu oleh formalitas hingga enggan berziarah, lebih baik datanglah dengan hati yang ringan untuk menemui para leluhur Anda. Baiklah, sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benak Anda. Pakaian dan penampilan yang sesuai. Sebenarnya tidak ada aturan yang sangat ketat mengenai pakaian saat berziarah. Pada dasarnya, kenakanlah pakaian yang sopan, bersih, dan berwarna kalem sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum, almarhumah dan sesama peziarah. Secara logika, hindari pakaian dengan warna atau corak yang terlalu mencolok, pakaian yang terlalu terbuka,
atau pakaian santai seperti kaos oblong dan celana olahraga. Dalam banyak tradisi, bahan kulit atau motif binatang juga sebaiknya dihindari. Area pemakaman seringkali memiliki jalan setapak yang tidak rata, jadi gunakanlah sepatu yang nyaman untuk berjalan daripada sepatu hak tinggi. Saat cuaca panas, jangan lupa memakai topi dan siapkan perlindungan dari serangga. Memilih sesaji persembahan, dan hal yang perlu diperhatikan. Saat berziarah, selain membawa peralatan bersih-bersih, kita juga biasa membawa persembahan. Yang paling umum adalah bunga tabur dan air, biasanya air mawar. Beberapa orang juga membawa makanan atau minuman kesukaan almarhum, almarhumah. Etika yang paling penting di sini adalah bawa pulang kembali makanan atau minuman yang Anda bawa. Jangan ditinggalkan di atas makam. Ini untuk mencegah makam menjadi kotor karena diacak-acak oleh hewan seperti kucing atau gagak, dan juga untuk menghindari pembusukan. Minuman kaleng juga bisa berkarat dan meninggalkan noda permanen pada batu nisan. Jadi, setelah selesai berdoa, bawalah pulang untuk dibagikan atau dimakan di rumah. Untuk bunga, secara tradisional bunga yang berduri tajam, seperti mawar utuh, bergetah, atau berbau terlalu menyengat dihindari. Namun, belakangan ini, pandangan sudah lebih fleksibel. Jika almarhum, almarhumah menyukai bunga tersebut, tidak ada salahnya membawanya. Langkah-langkah dasar berziarah. Berikut adalah urutan dasar saat melakukan ziarah kubur. Mengucap salam. Setibanya di gerbang pemakaman atau di depan makam, ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagi yang muslim, ucapkan dalam hati, permisi, saya datang untuk membersihkan dan mendoakan. Sebagai tanda hormat, membersihkan makam. Siram batu nisan dengan air bersih, lalu bersihkan dengan kain atau spons. Cabut rumput liar di sekitarnya dan sapu daun-daun kering. Rapikan area sekitar makam. Menabur bunga dan menyiram air. Setelah bersih, taburkan bunga di atas pusara dan siramkan air, atau air mawar, ke batu nisan dan tanah makam. Memanjatkan doa. Inilah bagian terpenting. Duduk atau berdirilah dengan khusyuk menghadap pusara. Bacalah doa-doa atau surat-surat dari kitab suci seperti Al-Fatihah, Yasin, Delel. Bagi yang muslim, sampaikan kabar terbaru tentang keluarga dan panjatkan permohonan ampun untuk almarhum, almarhumah. Merapikan kembali. Pastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Kumpulkan sampah dan buang di tempat yang telah disediakan, atau bawa pulang. Untuk melakukan semua ini, ada baiknya Anda membawa spons, kain lap, sikat gigi bekas untuk membersihkan ukiran nisan, sarung tangan, gunting rumput kecil, kantong sampah, dan tentu saja air bersih. Dan ingat, meskipun almarhum, almarhumah sangat suka kopi atau minuman lainnya, jangan pernah menuangkannya langsung ke batu nisan. Ini akan membuatnya lengket dan bisa merusak batu. Letakkan saja di sampingnya dalam sebuah wadah, lalu bawa pulang. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat berziarah. Sekarang, mari kita bahas hal-hal yang dianggap tabu atau pantangan saat berziarah. 1. Tidak boleh pergi ziarah sendirian. Ada mitos yang mengatakan jika pergi sendirian ke makam, kita bisa dibawa oleh arwah. Secara ajaran agama, ini tidak ada dasarnya. Justru, berziarah sendirian bisa menjadi momen yang sangat baik untuk berkontemplasi dan berbicara dari hati ke hati dengan almarhum, almarhumah. Mitos ini muncul karena pemakaman zaman dulu sering terletak di tempat terpencil dan sepi, seperti di pinggir desa atau kaki bukit. Pergi sendirian berbahaya karena risiko keamanan, atau jika tiba-tiba sakit atau celaka, tidak ada yang menolong. Jadi, jika Anda berziarah ke pemakaman modern yang ramai di siang hari, pergi sendirian sama sekali tidak masalah. 2. Tidak baik. Terlalu sering atau setiap hari ke makam. Ada juga yang bilang, kalau terlalu sering ke makam, arwahnya tidak bisa tenang. Ini juga hanya mitos tanpa dasar. Tidak ada batasan frekuensi dalam berziarah. Dalam banyak ajaran agama,
Doa dari keluarga yang masih hidup justru akan menambah pahala bagi yang telah meninggal, jadi sering berziarah justru dianjurkan. Mitos ini sebenarnya adalah nasihat bijak agar keluarga yang ditinggalkan tidak terus-menerus larut dalam kesedihan sampai melupakan kehidupan mereka sendiri, pekerjaan, dan keluarga yang masih hidup. Jadi, berziarahlah sesuai kemampuan tanpa mengganggu kewajiban Anda sehari-hari. Namun, ziarah yang dilakukan sambil lalu, sekalian lewat, dianggap kurang sopan. Luangkanlah waktu khusus, meskipun singkat, dengan niat tulus untuk mengunjungi leluhur. Wanita hamil tidak boleh ke makam. Ada kepercayaan bahwa jika wanita hamil pergi ke makam, janinnya bisa diganggu atau diambil oleh makhluk halus. Ini juga mitos. Sama seperti larangan pergi sendiri, ini muncul karena kekhawatiran akan keselamatan. Kondisi pemakaman yang tidak rata dan licin bisa membahayakan ibu hamil. Jika Anda khawatir, pergilah bersama seseorang. Niatkan ziarah Anda sebagai cara untuk melaporkan kabar gembira tentang kehidupan baru yang Anda kandung kepada leluhur. Mereka pasti akan ikut berbahagia dan melindungi Anda. Hal-hal yang mungkin berakibat buruk. Pantangan mistis. Baiklah. Yang tadi adalah etika umum. Sekarang kita masuk ke bagian yang sedikit berbau mistis. Meskipun tidak ada bukti ilmiah, anggaplah ini sebagai tata krama untuk menghormati batas antara dunia kita dan dunia lain, agar kita bisa kembali ke kehidupan sehari-hari dengan selamat. Jangan mendoakan makam orang lain yang tidak dikenal. Ziarah pada dasarnya ditujukan untuk makam kerabat atau sahabat dekat. Namun, terkadang kita melihat makam di sebelahnya yang tampak tak terurus dan merasa iba. Meskipun niat Anda baik, jangan sekali-kali ikut membersihkan, menabur bunga, atau mendoakan makam asing tersebut. Dalam kepercayaan spiritual lokal, doa adalah tindakan yang menciptakan ikatan. Mendoakan makam asing dianggap seperti membuat perjanjian spiritual dengan arwah yang tidak Anda kenal. Dipercaya hal ini bisa membuat energi Anda menurun, sakit-sakitan, atau bahkan diikuti oleh arwah tersebut. Ada banyak cerita nyata tentang orang yang mengalami mimpi buruk atau kecelakaan setelah melakukan ini. Seorang kenalan pernah bercerita, karena kasihan melihat makam di sebelah makam keluarganya yang tak terurus, ia iseng membersihkan dan menaburkan sisa bunganya. Sejak malam itu, ia terus-menerus didatangi arwah seorang perempuan muda dalam mimpinya. Setelah ditanyakan kepada juru kunci, ternyata itu adalah makam seorang gadis yang meninggal karena sakit dan tidak punya kerabat lagi. Mungkin arwahnya merasa kesepian. Jadi, ingatlah, area pemakaman adalah tempat untuk berinteraksi dengan leluhur Anda sendiri, bukan tempat untuk menjalin hubungan dengan arwah lain. Jangan membawa pulang apapun dari area makam. Jika Anda membawa anak-anak, mereka mungkin menemukan batu cantik atau serangga dan ingin membawanya pulang. Jangan izinkan. Ada kepercayaan kuat bahwa membawa pulang benda apapun dari makam bisa mendatangkan kesialan atau ketempelan. Banyak cerita tentang orang yang mengalami hal-hal aneh setelah tanpa sengaja membawa sesuatu, dan masalah itu baru berhenti setelah benda tersebut dikembalikan ke tempatnya. Satu-satunya yang boleh Anda bawa pulang adalah barang-barang yang Anda bawa dari rumah. 3. Jangan berziarah menjelang atau sesudah maghrib. Zaman dahulu, saat belum ada listrik, senja adalah waktu yang remang-remang. Waktu maghrib dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Malam hari adalah waktunya para makhluk halus beraktivitas. Berziarah pada waktu ini dianggap mengundang bahaya. Sangat banyak cerita orang yang mengalami hal-hal menyeramkan saat berziarah di waktu senja. Lakukanlah ziarah dari pagi hingga sekitar jam 3 sore. 4. Jangan berlari-lari di area pemakaman. Kadang kita melihat anak-anak berlarian di antara nisan-nisan. Ini sangat berbahaya dan tidak sopan. Ada mitos yang mengatakan, jika terluka dan mengeluarkan darah di area makam, itu pertanda buruk. Atau jika terjatuh, usianya akan berkurang. Secara logis, jika terjatuh, Anda bisa terbentur sudut batu nisan yang tajam dan mengalami cedera serius. 5. Saat pulang,
Jangan menoleh ke belakang jika ada yang memanggil. Setelah selesai berziarah, saat akan pulang, kadang ada perasaan berat atau ingin menoleh ke belakang. Jangan lakukan itu. Konon, perasaan ingin menoleh itu muncul karena Anda merasakan tatapan dari arwah leluhur yang mengantar Anda. Namun, di pemakaman juga ada arwah lain. Jika Anda menoleh, Anda bisa saja bertatapan dengan arwah asing dan mereka bisa mengikuti Anda pulang. Terkadang, Anda juga bisa merasa seperti ada yang memanggil nama Anda. Jangan pernah menoleh. Di banyak kebudayaan Nusantara, nama dianggap terikat dengan jiwa. Menyahut atau menoleh saat nama Anda dipanggil oleh sesuatu yang tak terlihat bisa membuka jalan bagi mereka untuk merasuki Anda. Jadi tetaplah berjalan lurus sampai keluar dari gerbang pemakaman. Leo, jangan menggunakan cermin di area makam. Setelah bersih-bersih, mungkin Anda ingin merapikan penampilan dan mengeluarkan cermin kecil. Sebaiknya jangan. Cermin dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Menggunakannya di area pemakaman bisa membuat Anda melihat pantulan sesuatu yang tidak seharusnya. Energi negatif juga bisa menempel pada cermin tersebut dan membawa sial bagi Anda. 7. Jangan memakai parfum yang baunya sangat kuat. Selain pakaian, perhatikan juga wewangian. Jangan menyemprotkan parfum yang baunya sangat menyengat. Sama seperti bunga, aroma yang kuat dipercaya menjadi penunjuk jalan yang bisa menarik perhatian makhluk halus. Dalam banyak ritual, dupa atau kemenyan dibakar untuk mengundang roh leluhur. Aroma wangi yang Anda kenakan bisa secara tidak sengaja membangunkan atau menarik arwah-arwah yang sedang tidur. Kisah-kisah seram tentang arwah yang mencari seseorang berdasarkan aroma tubuhnya sangat sering kita dengar, bukan? Bagi yang tidak bisa berziarah. Jika makam leluhur Anda berada di lokasi yang sangat jauh sehingga sulit untuk dikunjungi, ingatlah bahwa berbakti tidak harus dengan datang langsung. Anda bisa melakukannya dari rumah. Pandanglah foto almarhum, almarhumah, atau cukup menghadap ke arah di mana mereka dimakamkan, lalu panjatkan doa dengan tulus. Itu sudah cukup. Yang terpenting adalah tidak melupakan mereka dan selalu mendoakannya. Kali ini, saya telah berbicara tentang etika dan pantangan dalam berziarah kubur. Zaman sekarang, banyak orang yang sudah mempersiapkan kematiannya dengan lebih praktis. Upacara pemakaman pun dibuat lebih sederhana, dan ada juga yang memilih untuk tidak terlalu terikat pada satu pusara. Seperti yang saya jelaskan di awal, tradisi menghormati leluhur yang kita kenal sekarang adalah hasil dari proses sejarah yang panjang. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha kuno, cara pemakaman masyarakat biasa sangat berbeda. Di Bali, misalnya, ada upacara ngaben yang megah. Di Tanah Toraja, ada ritual yang sangat unik. Ini menunjukkan bahwa cara kita memperlakukan orang yang telah meninggal selalu berubah seiring waktu. Jadi, sangat wajar jika di abad ke-21 ini muncul bentuk-bentuk baru dalam upacara kematian. Anda bebas memilih, apakah ingin mengadopsi cara-cara baru yang lebih praktis, atau tetap berpegang pada tradisi. Namun, satu hal yang jangan pernah dilupakan, rasa hormat dan kasih sayang kepada para leluhur Anda. Waktu kita hampir habis. Sebelum berpisah, bagi Anda yang telah menyimak sampai akhir, coba tuliskan terima kasih di kolom komentar. Bukan untuk saya, tetapi untuk semua orang di sekitar Anda, dan sebagai rasa syukur kepada Tuhan atas hari yang telah kita lewati ini. Satu kata itu bisa membuat hati Anda terasa lebih ringan. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan tekan tombol subscribe dan like agar Anda tidak ketinggalan cerita saya selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih telah mendengarkan.